الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah sekalian yang saya muliakan, masih dalam membahas kitab syarah aqidati ahli sunnah wal jamaah yang telah ditulis oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita masih dalam muqaddimah. Beliau dalam muqaddimahnya menyebutkan di antara karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada hamba-hambanya adalah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di dalam dakwah tauhid, nikmat kita berada di dalam dakwah sunnah nabawiyah. Karena nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, kepada siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala ketahui menurut ilmu Allah Subhanahu wa taala dan hikmah Allah yang dalam, bahwasanya orang tersebut pantas mendapatkan karunia nikmatul iman, nikmat Islam, nikmat dakwah tauhid dan nikmat dakwah sunnah. Karena bukan semua orang yang pintar, yang cerdas, yang berpikir dengan berpikiran modern dia mendapatkan karunia ini, tidak. Ataupun sebaliknya. Akan tetapi siapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan karunia ini, maka siapapun tidak akan terpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Beliau menyebutkan surat Al-Hujurat ayat ke-17. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kepada kalian karunia, memberikan kepada kalian petunjuk kepada iman, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Karena ini adalah karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Di antara karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi umat ini adalah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat 164, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari diri-diri mereka, seorang rasul yang rasul tersebut mereka ketahui dari mana dia berasal, bagaimana keluarganya, bagaimana akhlaknya,
yang mereka mengetahui bagaimana muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Mereka mengenalnya, mereka mengetahuinya, bahkan mereka menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seseorang yang mereka ridhoi akhlaknya. Sehingga apabila mereka berbeda pendapat, mereka merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam kisah merenovasi Masjidil Haram pada usia Nabi 35 tahun. Ataupun orang-orang Quraisy ketika mereka memiliki barang-barang berharga, mereka titipkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan bahwasanya mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar pengenalan. Nabi tersebut disebutkan tugasnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yatslu alaihim ayatihi. Nabi tersebut, rasul tersebut yang berupa karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada orang-orang yang beriman, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan kepada mereka tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah, bagaimana ketuhanan Allah, apa yang dilakukan oleh Allah, apa hukum-hukum Allah, apa kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah lalu, sekarang dan akan datang, apa yang terjadi pada hari kiamat, bagaimana orang melewati sirat, semuanya dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat ini baik yang tercantum dalam Al-Qur'an ataupun yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini pada hakikatnya Nabi ketika berkatanya tidak berdasarkan menurut hawa nafsu, tidak berdasarkan menurut keinginan Nabi, tidak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tugas pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatlu 'alaihim ayati. Saya membacakan kepada para manusia wahyu yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat-sifat Allah, apa nama-nama Allah, sehingga manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan mensucikan hati-hati mereka, mensucikan. Sehingga yang berkaitan dengan yatlu alaihim ayat, dan dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada manusia supaya manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia ketika beribadah, ibadahnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang diridhai oleh Allah, apa yang dimurkai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala hanya diketahui melalui wahyu, melalui Al-Quran, melalui sunnah. Tidak bisa kata orang, tidak bisa menurut ini, menurut itu, tidak. Akan tapi hanya didapat dari dua sumber mata air yang tak pernah lekang dimakan zaman, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzakkihim, dan tugas Nabi tersebut adalah menjadikan hati-hati manusia menjadi hati yang bersih. Hatinya berisi pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka berisi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka berisi harapan hanya kepada Allah, rasa takut kepada Allah, tawakal kepada Allah. Sehingga yang berkaitan dengan riya, dengan sum'ah, berharap kepada manusia, hilang semua dari orang-orang yang bersih hatinya. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar mengimani bahwasanya hidup ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka dapat tidak menjadikan mereka sombong, tidak menjadikan mereka pongah, karena mereka yakin itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita bacakan dalam salat kita.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah lah yang mengatur alam semesta. Sehingga tidak ada rasa hasad, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa sombong. Maka orang-orang yang dibacakan kepada mereka wahyu, maka hati mereka menjadi hati yang bersih. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan membacakan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, Al-Hikmah, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, walaupun sebelumnya mereka dalam keadaan yang benar-benar sesat, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan dibawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa manusia dari kegelapan jahiliyah sampai kepada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan taufik dari Allah, dengan petunjuk dari Allah yang menggerakkan hati-hati manusia. Akan tetapi Nabi pun berusaha, dan kita senantiasa memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas usaha yang telah beliau lakukan. Beliau di tengah kesendirian, seperti yang sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu, pamannya yang mengasihi dia, membangkang dia, menolak dia, pamannya yang melindungi dia, mati garis kekufuran. Kemudian setelahnya orang-orang musyrikin semakin menjadi-jadi, menghina Nabi, mengusir Nabi, bahkan berusaha untuk membunuh Nabi. Kemudian Nabi sebelumnya keluar ke kota Taif, kemudian masuk lagi ke kota Mekah, kemudian setelahnya menuju kota Madinah. Setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berjalannya waktu, maka Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad dan dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ketika beliau menunaikan ibadah haji pada tahun 10 apa? Hijriyah. Apa namanya? Ingat nggak? Ahadam. Nama hajinya haji apa? Haji wada, atau disebut juga haji balag, atau disebut juga dengan hajjul Islam. Di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam 100.000 manusia. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji, menunaikan wukuf di Arafah, maka pada saat itulah turun surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agama kalian. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama yang diridhai untuk umat ini, dan Allah Subhanahu wa taala katakan hal tersebut di hadapan 100.000 para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diridhai oleh Allah dan telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ayat ini diturunkan di hadapan para sahabat yang sangat banyak sekali, maka para sahabat pun mengetahui besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Karena dengan disampaikan di hadapan mereka, ini adalah sebagai karunia dan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat, supaya para sahabat mengibarkan dan menyebarkan panji-panji yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat setelahnya menyampaikan apa yang mereka dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para sahabat pun sebelumnya adalah manusia-manusia yang telah dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya, dan kemudian mereka melihat Al-Quran diturunkan,
mereka mengetahui sebab-sebab yang berkaitan dengan turunnya Al-Quran apabila ayat-ayat tersebut ada sebabnya. Karena tidak semua ayat ada sebabnya. Kemudian yang berkaitan dengan makna-makna pun mereka langsung memahaminya. Bisa memahaminya dengan bahasa yang mereka miliki, karena bahasa yang mereka miliki menjadikan mereka itu adalah manusia-manusia yang apabila dibacakan Al-Quranul Karim langsung paham maknanya. Bahkan keutamaan ini pun dimiliki oleh orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran mereka tidak membutuhkan tafsir, tidak langsung paham karena ketinggian bahasa mereka. Apalagi para sahabat. Sehingga Nabi SAW ketika dalam khutbah Jumat beliau naik kemudian hanya membacakan surat Qaf saja tanpa tafsir, tanpa penjelasan. Kemudian Nabi SAW turun dari mimbarnya. Dan ini memberikan efek yang luar biasa kepada para sahabat, karena para sahabat tanpa tafsir pun paham. Adapun apabila kita lakukan sekarang, maka tentu tidak mengenai Ustaz Mahya ya. Surat Qaf panjang, kita jelaskan satu ayat ini bisa jadi 15 menit, 20 menit. Akan tapi pada saat itu mereka langsung memahaminya. Dan apabila mereka tidak memahaminya, mereka pun langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan pertanyaan mereka yang berkaitan tentang ayat-ayat Al-Quran sangat sedikit sekali, menunjukkan pemahaman mereka luar biasa. Seperti yang berkaitan tentang apa? Penjelasan Nabi itu sangat sedikit sekali tentang ayat-ayat Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan ala innal quwwatar rami, ala innal quwwatar rami, ala inna quwwatar rami. Maka ketahuilah yang dimaksud kekuatan adalah memanah. Yang dimaksud kekuatan adalah memanah. Yang dimaksud kekuatan adalah memanah. Menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum mastata'tu min quwwah. Engkau persiapkan untuk mereka orang-orang kafir apa yang kalian mampu dari kekuatan. Kekuatan tersebut adalah dikatakan oleh Rasulullah memanah. Penjelasan yang sedikit ya Rasulullah. Begitu juga ketika para sahabat bertanya tentang alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, bertauhid dan tidak mencampuri tauhidnya dengan kezaliman, maka merekalah yang akan mendapatkan keamanan yang sempurna baik di dunia maupun di akhirat, dan mereka pun mendapatkan petunjuk yang sempurna juga. Dari petunjuk di dunia sampai masuk ke dalam surga. Maka para sahabat tentu orientasi mereka, prioritas mereka adalah masuk surga, selamat dari api neraka dan mati di atas keimanan. Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah sangat berat sekali ayat ini ya Rasulullah. Siapa sih di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Yang dipahami oleh para sahabat adalah setiap dosa adalah kezaliman pada dirinya. Apabila yang dimaksud ayat ini orang yang beriman dan bertauhid yang akan mendapatkan keamanan dan petunjuk, orang yang tidak melakukan dosa sama sekali kita tidak mampu ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam tasma'u ila qawli 'abdin salih, tidaklah kalian telah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan perkataan hambanya yang saleh, yaitu Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah, karena kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman yang sangat besar. Sehingga kezaliman yang dimaksudkan dalam ayat sebelumnya surat Al-An'am adalah yang berkaitan tentang kezaliman yang sangat besar, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semua kezaliman yang sifatnya ketika seorang melakukan dosa, karena setiap dari kita adalah pelaku dosa. Dan sangat sedikit ayat-ayat yang ditanyakan oleh para sahabat, karena mereka adalah ahli bahasa. Sehingga ketika mereka membawa hal ini menyampaikan kepada para tabi'in,
yang berkaitan dengan Al-Quran, yang berkaitan dengan pemahaman mereka terhadap Al-Quran, yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian pemahaman mereka tentang hadis-hadis Nabi, maka menunjukkan bahwasanya mereka adalah manusia-manusia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah menyempurnakan agama Islam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga agama ini. Dalam surat Al-Hijr ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Sungguh kamilah yang menurunkan agama ini, menurunkan Al-Quran, dan kamilah juga yang menjaga Al-Quran ini. Kami di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami di sini maknanya tunggal, bukan maknanya banyak. Karena dalam Al-Quran, apabila seseorang yang sendiri kemudian berbicara dengan kata ganti banyak, seperti dalam ayat ini inna, artinya yang berbicara itu mengagungkan dirinya sendiri. Bukan artinya Allah itu berbilang, bukan. Dalam ayat ini ketika Allah menggunakan kata inna bukan inni, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini mengagungkan dirinya sendiri, sehingga Allah lah yang memiliki pengagungan. Sehingga sebagian para ulama mengatakan tidak layak bagi seorang penuntut ilmu, bagi seorang syekh, bagi seorang ulama ketika berbicara menggunakan kata inna, sesungguhnya kami, akan tapi maksudnya diri dia sendiri, karena ini menyiratkan adanya pengagungan terhadap dirinya sendiri. Antum perhatikan bagaimana para ulama membahas tentang Al-Quran, bahkan yang berkaitan dengan perkataan-perkataan yang berkaitan dengan apa yang mereka katakan. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin bahwasanya agama ini akan tetap ada, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dan Sunnah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam ayat ini bukan hanya Al-Quran, akan tapi Sunnah Nabi juga. Karena Sunnah Nabi inilah yang dengannya menyempurnakan pemahaman seseorang kepada Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim akan sangat timpang apabila dipahaminya hanya dengan Al-Quranul Karim saja. Tidak akan bisa diamalkan. Harus digabungkan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian juga harus diselaraskan dengan pemahaman para sahabat, maka menjadi agama yang dengannya agama tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disebutkan oleh Imam Muhammad bin Ibrahim Al-Wazir, beliau berkata, konsekuensi dari ayat ini adalah bahwa syariat Rasulullah SAW tetap terpelihara dan sunnahnya juga tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpeliharanya Al-Quran dan As-Sunnah tidak lepas dari perjuangan para sahabat Nabi SAW. Dalam ketika menyampaikan Al-Quran, dalam ketika mereka menyampaikan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun penyampaian hadis-hadis yang berkaitan dengan hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah perhatiannya setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, tidak. Akan tetapi di penghujung akhir generasi para sahabat baru banyak sekali menyampaikan hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setelah Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah di bulan apa? Rabiul Awal ya. Tanggal 12 Rabiul Awal Nabi wafat. Maka setelah Nabi wafat, para sahabat tidaklah membutuhkan hadis. Karena perkataan Nabi dan sosok Nabi itu masih mengakar di kepala mereka dan masih didengar oleh telinga-telinga mereka.
Bahkan 20 tahun kemudian pun mereka masih jarang sekali membahas hadis. Sehingga hadis-hadis dari Abdullah bin Mas'ud, seorang ulama besar dari kalangan sahabat, hadisnya tidak lebih dari 900, hanya 848 hadis. Beda dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah wafat sampai mendekati 60 tahun, 59 ataupun 58 Hijriah. Beliau menyampaikan lebih dari 5.000 hadis. Karena para sahabat pada saat itu sangatlah tidak membutuhkan hadis, sedikit sekali. Karena perkataan Nabi masih ada pada kepala mereka. Baru ketika mendekati generasi tabi'in, hadis-hadis pun disampaikan oleh para sahabat. Karena para tabi'in lapar dengan apa-apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sa'id bin Musayyib melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk satu hadis saja. Dari Madinah ke Mesir, cari hadis yang dia dapat cuma satu hadis, balik lagi ke Madinah lagi. Karena apa? Sangat butuhnya mereka kepada hadis-hadis Nabi. Padahal Sa'id bin Musayyib adalah seorang imam. Mertuanya saja Abu Hurairah. Jadi mertuanya saja lumbungnya hadis. Banyak sekali ilmunya. Bahkan Madinah itu kotanya ilmu. Ahli agama berpusat di kota Madinah. Akan tapi beliau mencari hadis ketika mendengar hadis bahwa si fulan mengetahui tentang hadis. Dan para tabi'in pun menyampaikan hadis, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian para tabi'ut tabi'in pun menyampaikan apa yang telah mereka dapatkan. Sehingga semuanya mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tampil membela al-haq, kebenaran. Sehingga mereka merintis jalan agar mudah ditempuh oleh umat manusia untuk manusia ini mendengar kebenaran. Sehingga kebenaran tersebut, kalimat la ilaha illallah, sampai kepada kita di sini. Entah itu kapan, yang sampainya itu kapan. Ada yang mengatakan zaman Khulafaur Rasyidin sudah sampai ke Indonesia. Ada penelitian yang demikian ya. Walaupun ada pertanyaan pada zaman Khulafaur Rasyidin sini sudah ada orang atau belum, nggak tahu. Ada lagi yang mengatakan yang membawa adalah para saudagar dari Hadramut. Ada yang mengatakan demikian. Jadi yang jelas sudah sampai kepada kita. Di antaranya adalah dari lelah letih para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai generasi berganti generasi. Maka Rasulullah sallallahu atau Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga agama ini dengan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ulama-ulama yang ulama tersebut senantiasa mengingatkan manusia dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, menghidupkan apa yang telah dilalaikan oleh manusia, lebih-lebih yang berkaitan tentang perkara tauhid. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah 'ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus di setiap umat ini dalam 100 tahun, dalam satu generasi, orang-orang yang memperbaiki, mentajdid, menghidupkan ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah mulai dihilangkan oleh manusia. Bisa jadi tentang perkara tauhid yang sudah mulai dilalaikan oleh manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala memunculkan manusia-manusia yang memiliki himmah yang luar biasa, kemauan yang luar biasa, kemudian mengingatkan manusia tentang perkara tauhid. Sebagaimana mengingatkan manusia dengan supaya manusia ketika beramalnya dengan hadis sahih, dengan hadis yang dijadikan hujjah, dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh para ulama ahli hadis, seperti yang telah dilakukan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau pada tahun 50 Masehi, karena saya hitungnya pakai Masehi waktu itu. Beliau menulis kitab yang judulnya itu, saya lupa judul bahasa Arabnya.
Judul artinya itu sholat id di tanah lapang adalah sunnah. Sholat id di tanah lapang adalah sunnah. Antum bayangkan beliau tulis pada tahun 50-an, tahun 50-an. Jadi tahun 1950-an. Beliau tulis itu. Tahun 90-an saja di Indramayu, tahun 90-an aja di Indramayu. Itu ketika sebagian kaum muslimin, di antaranya ayah-ayah kami, itu sholat id di tanah lapang yang sekarang ada, Bantar namanya ya. Itu tahun 90-an dianggapnya sesat. Dianggapnya sesat. Dianggapnya sudah tidak ada masjid lagi. Lah masjid masih banyak pas sholatnya di tanah lapang. Al-Imam Al-Albani tahun 50-an, dan beliau mengatakan hampir pada saat itu manusia kaum muslimin tidak sholat di tanah lapang dalam sholat id. Beliau ingatkan kembali dengan apa yang telah beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau perangi kebiasaan manusia yang mana mereka bermudah-mudahan dalam mengamalkan hadis-hadis dhaif, mengamalkan hadis-hadis palsu. Beliau termasuk orang yang sangat perhatian untuk mengingatkan manusia supaya ketika beramal haruslah dengan dalil yang jelas. Sehingga Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah tidak ragu ketika beliau membacakan ayat ini. Beliau mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah termasuk dari apa yang telah dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, mengingatkan manusia. Dan sebagaimana Al-Imam Ibn Baz termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk bisa jadi dari mujaddid generasi ini, mengingatkan manusia tentang dakwah tauhid, mengingatkan manusia supaya memperhatikan antara ukhuwah Islamiyah. Beliau termasuk orang yang luar biasa. Begitu juga Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Bisa jadi mereka adalah manusia-manusia yang dimaksudkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya sebagai orang-orang yang mengingatkan tentang ajaran